sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan gembala pada hari ini mengambil sebuah tema, menyapa yang sendiri dan sepi di saat Natal. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, yang senantiasa menyapa kami di setiap waktu dan di setiap saat, yang hadir di saat kami mengalami suka dan duka. Sapalah kami saat ini melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, supaya sebagai utusan-utusan Kristus di dalam dunia ini, sebagai hamba-hambamu dan sebagai anak-anakmu, kami boleh membagikan sapaan Kristus kepada dunia ini, sapaan Kristus kepada sesama kami. Setiap kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami boleh menghadirkan kabar baik, menyampaikan damai sejahtera Kristus, dan membagikan sukacitamu. Mari Bapa, berfirmanlah dan bersabdalah kepada setiap kami, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat 19. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 mengatakan kepada kita demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki bulan Desember. Apa yang terlintas di dalam benak kita ketika kita melangkah di bulan Desember? Saudara-saudara, saya kira kita semua membayangkan masuk bulan Desember. Yang terbayang di dalam benak kita adalah sebentar lagi kita merayakan Natal. Terbayang di dalam benak kita suasana Natal yang syahdu, suasana Natal yang penuh dengan kegembiraan dan keceriaan, karena di tengah Natal itu kita berkumpul bersama keluarga, berbagi kado Natal, berbagi kegembiraan satu dengan yang lain. Kita beribadah bersama dengan keluarga. Terbayang di dalam benak kita suasana Natal yang indah. Dan ketika masuk bulan Desember, bukan hanya bayangan-bayangan Natal akan segera tiba dengan suasana-suasana yang kita bayangkan, tetapi hati kita masuk bulan Desember sudah diwarnai dengan kegembiraan, karena kita akan merayakan Natal. Kita akan merayakan sukacita kelahiran Yesus ke dalam dunia. Saudara-saudara, hal ini juga dibayangkan dan diungkapkan oleh seorang tentara yang sedang ada di medan perang saat Perang Dunia Kedua. Dia membayangkan suasana Natal yang indah bersama dengan keluarga. Dan bahkan di dalam suratnya kepada keluarga tentara ini menyatakan janjinya akan pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Natal. Ketika dia membayangkan suasana Natal bersama dengan keluarga, saudara-saudara, tiba-tiba dia disadarkan bahwa apa yang ia bayangkan, apa yang ia pikirkan tak mungkin terjadi saat ini.
ia sadar dan tahu betul bahwa untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga dalam kegembiraan dan keceriaan tak mungkin terjadi saat ini. Karena dia sedang ada di dalam medan perang dan dia masih harus melakukan dan menyelesaikan tugasnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bayangan Natal yang penuh dengan kegembiraan dan keceriaan itu. Bayangan Natal yang diwarnai dengan kumpul bersama dengan keluarga berubah menjadi Natal yang sepi, sendiri, dan menyedihkan. Inilah yang diungkapkan di dalam lagu Natal yang sering kali kita dengar dengan judul I Will Be Home for Christmas. Sebuah lagu yang populer yang dinyanyikan dengan penuh kesyahduan. Ternyata di balik lagu yang populer itu ada kisah pedih, sedih, dan sendiri. Saudara-saudara, bukankah suasana itu suasana Natal yang berubah menjadi sedih, sepi, dan sendiri? Itu juga bisa kita rasakan pada Natal saat ini. Mungkin karena kondisi ekonomi memaksa kita harus berjauhan dari orang-orang yang kita kasihi, dari keluarga kita sendiri, sehingga kita tidak bisa merayakan Natal bersama dengan mereka. Mungkin karena situasi pandemi memaksa kita untuk berjumpa dengan keluarga secara virtual. Bahkan mungkin situasi pandemi membuat kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kita barangkali mengatakan Natal tahun ini tak diwarnai dengan kegembiraan, tapi diwarnai dengan kesedihan, sendiri, dan sepi. Mungkin kita adalah termasuk orang seperti tentara yang ada di medan perang, merayakan Natal seorang diri. Ada di dalam kesepian. Dan kita mengatakan Natal tahun ini menjadi Natal yang menyedihkan. Saudara-saudara, apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini kepada kita? Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya dan menunjukkan bahwa dia punya misi, punya tujuan datang ke dalam dunia ini. Roh Tuhan ada padaku, itu dikatakan, oleh sebab itu dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, apa yang diperlihatkan oleh Injil Lukas, Yesus datang bukan hanya melakukan banyak mujizat supaya orang mengatakan, wow, kuasanya besar. Ia tokoh yang luar biasa. Ia bukan hanya datang untuk menyampaikan firman Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki, tetapi dikatakan kehadirannya untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di dalam ketertindasan, ada di dalam situasi sulit, untuk menyampaikan sukacita dan kegembiraan kepada orang-orang yang ada di dalam tekanan-tekanan. Itu mau mengatakan kehadiran Tuhan mau membagikan sukacita, kabar baik kepada
dunia ini. Itu misi yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, jika kita mau merujuk pada misi Allah dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, maka kita pun juga dipanggil masa mempersiapkan Natal tahun ini. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita dengan kegembiraan menata pohon Natal di rumah. Kita menghadirkan suasana Natal di dalam rumah. Karena mungkin karena keterbatasan, karena protokol kesehatan, mungkin kita tidak bisa merayakan Natal di gereja. Tetapi mungkin Natal tahun ini ada satu misi yang bisa kita kerjakan, yang mendatangkan berkat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk sesama kita, yaitu menyapa sesama kita yang ada di dalam rasa sendiri, sepi, dan merasa hidupnya hampa dan kosong. Mungkin mereka anggota keluarga kita karena mereka ada kehilangan orang yang mereka kasihi. Mungkin itu teman, sahabat, anggota persekutuan kita yang melihat karena situasi pandemi ini banyak persoalan dan kesulitan yang dihadapi. Mereka kehilangan kegembiraan Natal. Panggilan kita adalah menyapa mereka, menyampaikan kabar baik, dan menyampaikan ini tahun rahmat Tuhan. Karena Tuhan yang kita punyai bukan Tuhan yang angkat tangan, yang tinggal diam, tetapi Tuhan yang turun tangan untuk menolong kehidupan kita. Selamat merayakan Natal dengan menyapa sesama yang sepi sendiri dan menyapa semua orang. Ada damai Kristus yang dibagikan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang siap diutus oleh Tuhan untuk berbagi kabar baik, berbagi sukacita karena Tuhan hadir dan memulihkan hidup kami. Karena kami berjumpa dengan berkat yang Tuhan bagikan melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk berbagi sukacita Natal bersama dengan sesama kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.